Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini akan membahas bab 2 tentang norma dan keadilan. Pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya pengertian norma, macam-macam norma. Mari kita pahami tentang pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Pada hakikatnya, norma berupa perintah atau anjuran untuk melakukan hal baik dan larangan untuk melakukan hal buruk. Dengan demikian, dalam norma terdapat dua macam isi pokok, yaitu sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui norma sendiri adalah suatu hukum ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus kita laksanakan dan kita taati. Dalam norma terdapat dua macam isi pokok, yaitu perintah dan larangan. Apa itu perintah? Perintah adalah hal yang berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik. Contohnya, menghormati orang tua, menjenguk teman yang sakit, dan menolong orang yang sedang kesusahan. Paham anak-anak ya? Perintah adalah yang berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Jadi itu termasuk norma perintah, dan contohnya sendiri yaitu seperti menghormati orang tua. Jadi kalian harus menghormati orang tua karena itu termasuk ke dalam norma, yaitu norma perintah, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus mentaati norma itu sendiri, yaitu aturan sebagai warga masyarakat Indonesia. Berikutnya, larangan. Nah, ini adalah yang berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dianggap tidak baik. Jadi di dalam norma larangan yaitu yang dianggap tidak baik, jadi dilarang. Contoh, tidak boleh meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, itu termasuk ke dalam golongan norma larangan. Ya, anak-anak, tidak boleh melukai orang lain. Nah, contohnya seperti itu. Kalau di sekolah dilarang sebagai untuk melakukan tindakan melukai temannya, itu tidak boleh karena itu masuk ke dalam norma larangan ya anak-anak ya. Jadi yang biasanya melakukan hal-hal yang kurang baik mulai sekarang harus dirubah, karena di negara kita ada namanya norma, yaitu hukum yang harus ditaati, dan hukum tersebut di bab sebelumnya sudah diterangkan bahwasanya hukum di dalam yang sudah tertera di dalam undang-undang yang harus kita taati. Negara kita berpacu kepada undang-undang dan Pancasila yang dimana di dalamnya terdapat hukum-hukum yang sudah tertera yang dibuat oleh pemerintah. Berikutnya, macam-macam norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat sangat bervariasi. Suatu norma ada yang dibuat oleh negara dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berbentuk tertulis, sedangkan norma yang tumbuh dalam berkembang dalam masyarakat
berbentuk tidak tertulis. Norma yang berlaku dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 4. Di antaranya yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesopanan. 3, norma kesusilaan. 4, norma hukum. Dari keempat norma ini kita harus menjalankannya sebagai warga masyarakat Indonesia yang dimana sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, anak-anak, berikut contoh gambar norma agama dan norma kesopanan. Bisa dilihat di bawah ini. Nah, ini anak-anak norma agama. Contohnya norma agama di sini seperti kalian mengerjakan sholat berjamaah di masjid atau di rumah, baik bersama keluarga dan masyarakat sekitar, termasuk dalam norma agama. Nah, di sini rajin beribadah, selamat dunia akhirat. Berikutnya ada norma kesopanan. Nah, contohnya norma kesopanan, kalian sebagai siswa-siswi harus sopan terhadap guru-gurunya. Contohnya seperti gambar berikut ini. Bisa dipahami anak-anak? Nah, hormatilah gurumu karena guru adalah orang tua di sekolah. Jadi selama kalian sekolah, orang tua kalian adalah guru. Tapi kalau kalian sudah di rumah, orang tua kalian adalah ayah dan bunda kalian. Berikutnya contoh gambar norma kesyariatan dan norma hukum yang ketiga dan keempat. Norma kesusilaan. Nah, ini anak-anak, sukses ulangan, ayo belajar. Jadi norma kesusilaan itu berpacu kepada kalau mau sukses itu harus belajar. Jadi tidak ada orang sukses itu tanpa belajar, jadi harus belajar. Kemudian norma hukum. Nah, ini norma hukum mungkin yang biasanya naik motor, kalau nggak punya SIM jangan berani naik motor ke jalan raya. Berikutnya arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dengan adanya keadilan, kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Hilangnya keadilan dapat memunculkan berbagai masalah di tengah masyarakat. Nah, hakikatnya keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Adapun yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan hakikat dan martabatnya tanpa membedakan suku dan agama. Jadi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan yaitu bahwasanya norma itu sebagai keadilan untuk masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi pembedaan. Adapun arti penting norma bagi kehidupan masyarakat sebagai berikut ya anak-anak, bisa kalian lihat: membatasi tingkah laku manusia, menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam bermasyarakat, menciptakan kehidupan yang aman dan tertib, membentuk budi pekerti yang baik dan luhur. Paham anak-anak? Sini adalah arti penting norma bagi kehidupan. Jadi membatasi tingkah laku manusia. Jadi tingkah laku manusia dibatasi. Contohnya seperti dilarang berbicara yang jorok. Nah, itu tingkah laku. Dilarang memukul temannya, itu termasuk
membatasi tingkah laku. Berikutnya menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam bermasyarakat. Nah, kita kan sebagai manusia hidupnya bermasyarakat. Nah, jadi menjadi pedoman. Pedomannya itu yaitu norma, itu hukum. Gitu. Jadi tidak sewenang-wenang antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, itu tidak seenaknya saja karena ada norma atau hukum. Berikutnya menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Nah, tujuannya artinya norma itu kan hukum. Nah, jadi dapat menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Seperti di lingkungan kalian selama ini kan tidak ada ricuh, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling ejek antar tetangga. Nah, karena di situ sudah tertanam yaitu tentang norma masyarakat. Berikutnya membentuk budi pekerti yang baik dan luhur. Norma ini juga dapat membentuk budi pekerti yang baik dan luhur. Contohnya di pekerti kita. Contohnya itu seperti berperilaku yang baik, selalu mengerjakan apa yang disuruh orang tua, mengikuti aturan yang diarahkan oleh orang tua dan guru kalian ketika di sekolah. Nah, itu membentuk budi pekerti yang baik dan luhur, dan masuk dalam arti penting norma bagi kehidupan masyarakat. Ya, nah, jadi kita nantinya sebagai masyarakat harus mentaati norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.